persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, sekali lagi Shalom. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana Tuhan berikan buat kami. Untuk kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu hari ini. Di menara doa inilah ya Tuhan. Tempat di mana kami bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami. Untuk kami dekat dengan Tuhan lebih lagi. Berkati ya Tuhan menara doa kami ini ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Engkau berbicara buat kami, sampaikan pesan firman-Mu buat kami. Biarlah seluruh hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sembah Dia, oh Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Kami
Kami mengasihi-Mu ya Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau Bapa yang mengasihi-Ku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku ya Tuhan. Kaulah yang Tuhan selama hidupku, selama hidup ya Tuhanku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Ini doa kami ya Tuhan, Kaulah segala di dalam hidup, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang Tuhan selama hidup ya Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu kehidupan kami, Engkau yang tahu kedalaman isi hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan kami hari-hari ini. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Angkat semua ya Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya buat kami. Biarlah ya Tuhan Engkau datang, Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, tuntun kami, bawa kami lebih lagi. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari buka tangan kita sembah Dia. Oh, Kaulah segala di dalam hidup, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh,
doa kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku layak Tuhan, selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan yang ada di Holy Spirit Room dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari angkat penyembahanmu, sembah Dia, bersyukur kepadanya. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati hidup kami. Mari Roh Kudus bawa kami dekat padamu. Tuhan, ini kerinduan kami. Biarlah hidup kami dipulihkan. Angkat semua ya Tuhan kepahitan, akar kebencian, angkat semua dalam hidup kami. Angkat semua rasa kecewa, angkat semua dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus jamah kami saat ini. Pulihkan hidup kami, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bawa kami kepada kasih-Mu Tuhan. Bawa kami mendekat padamu, Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, ya dekat kepadanya. Ya, sempurnakanlah sukacita, sempurnakanlah kasih-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Mari berdoa, berdoa dalam berbahasa roh. Buka kapada laba yasini bitura laba taka laba. Hina makara laba yasyado. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes. Haleluya. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan kami.
Makasih Tuhan. Mari buka tangan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu biarlah mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tangan kita. Ini doa kami Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku ya Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu,
terima kasih untuk saat-saat indah kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di menara doa, tempat kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, permudah tiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu, di situ ada kasih-Mu ya Tuhan, yang menyelenyapkan segala ketakutan kami. Kasih ya Tuhan yang membasuh hati kami, memperbaharui hati kami Tuhan, yang menyucikan kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, bawa kami Tuhan, berikan kami roh ya Tuhan, untuk bisa nyembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan dekat dengan Tuhan, dekat dengan tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau jauh ya Tuhan dari kasih karunia-Mu. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari doa Ibu Bapak, doa. Mari masing-masing berdoa. Tuhan, di menara doa ini, beri kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Beri kami hati yang baru ya Tuhan. Beri kami roh yang baru ya Bapa. Alirkan ya Tuhan, alirkan kasih-Mu. Oh ya lama-lama. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidup. Menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati, dalam kasih-Mu ku merasa debu. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ya Tuhan menara doa ini. Sehari-hari ini mereka bergumul dengan sakit penyakit. Aku berdoa sembuhkan sakit mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sedang berjuang untuk kesembuhan kankermu, tumor. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Anak-anakmu yang sakit autoimun, sakit jantung. Ya Tuhan, ginjal ya Bapak, paru-paru. Aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh. Amin. Penyakit ini tidak bawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan, berikan kekuatan yang baru. Berikan ya Tuhan hati yang terus percaya. Mukjizat masih ada buat kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami. Kuasai kami Tuhan semuanya dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan ada sesuatu yang sangat penting. Saudara mungkin kita semua sudah tahu ya saudara. Tetapi kita akan bahas dari satu sudut pandang yang baru, pewahyuan yang baru. Saya mau bahas tentang akar pahit dan aliran kasih karunia. Ya, dua hal ini saudara, ya kan,
yang menjadi pilihan dan pergumulan kita masing-masing. Saudara tahu kalau akar pahit itu adalah sebuah kondisi rohani yang sangat bahaya. Ya, akar pahit adalah sebuah kondisi rohani sangat bahaya. Kenapa saudara? Karena akar pahit ini bekerja sebagai apa? Antitesis atau lawan langsung dari apa? Kasih karunia. Sedangkan kita semua butuh hidup dalam kasih karunia. Ya, ini sebenarnya tuh katanya sih perkataan daripada Santo Agustinus yang selalu diucapkan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela sering omong setelah dia keluar dari penjara, dia di penjara sekian 20-an tahun lebih, disiksa di penjara. Saudara, waktu dia bebas lalu jadi presiden, saudara, maka Algojo yang menyiksa dia tahunan itu dipanggil ke istana. Dia katakan bahwa saya mengampuni kamu. Dan dia deklarasikan kepada negaranya, bangsanya, kita harus ampuni orang-orang kulit putih yang sudah menyiksa orang-orang kulit hitam. Ya kan dari situlah kita mau ada satu kemerdekaan. Nah, dia sering omong begini saudaraku ya. Dia berkata begini, ya kan kalau kita nyimpan orang yang menyimpan kepahitan, ya, akar pahit, itu seperti orang yang minum racun maut. Dia minum racun maut tapi berharap saudara orang lain yang mati. Saudara, kita bayangkan saudara, kalau seseorang minum racun maut tiap hari bukan karena haus. Tapi karena dia berharap orang yang menyakiti dia itu akan mati. Saudara, saya percaya ironisnya apa saudara yang terjadi? Orang yang dia benci hidupnya normal. Tapi dia sendiri yang apa? Yang sekarat, itulah kepahitan. Saudara, kepahitan itu merusak ya kan banyak hal. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 15 ini yang kita mau bahas. Karena gini saudara ya, kayak saya bahas yang Matius pasal 7. Waspada terhadap apa? Nabi-nabi palsu. Kalau kita baca nabi palsu tuh terlalu jauh lah. Saya selalu deketin aja pendeta-pendeta palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, penginjil palsu, atau juga saudara orang Kristen palsu. Sebenarnya mereka awalnya asli. Karena nyimpen kepahitan, saudaraku, akhirnya dia jadi tersesat. Jauh dari Tuhan kan. Karena dia jauh dari Tuhan, orang-orang sekitar dia yang masih dekat sama Tuhan, dia kasih kepahitan itu untuk jauh dari Tuhan. Itu yang namanya menyesatkan, itu yang palsu. Yang asli adalah hamba Tuhan asli, nabi yang asli adalah dia selalu berusaha setiap orang dia ajar supaya dekat sama Tuhan. Betul gak? Mencintai Tuhan. Ya kan? Dia tidak perlu menguasai orang itu. Makanya 1 Petrus pasal 5 dinasehatin, gembalakanlah domba bukan untuk menguasai, bukan untuk mencari keuntungan atas mereka. Ya kan? Tapi gembalakan dengan baik supaya mereka bisa hidup takut Tuhan. Katakan amin. Nah, ini semua penyebabnya apa? Karena banyak orang-orang Kristen tanpa dia sadari, saudara, dia simpen yang namanya kepahitan. Nanti kita akan bahas ini, sudah kita lihat dulu Ibrani 12 ayat 15. Kita baca yuk, ini dasar firman. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia. Agar jangan tumbuh apa? Akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kata kuncinya apa saudara? Jangan jauh dari kasih karunia. Karena kasih karunia inilah kekuatan, kuasa yang membuat kita bisa apa? Mengampuni. Sehingga tidak tumbuh akar pahit. Tetapi apa yang terjadi kalau akar pahit itu tumbuh? Ini kan jadi masalah. Saudara, saya tulis ada beberapa hal kita bahas tentang akar pahit ya. Hal-hal penting tentang akar pahit saya tulis ini. Yang pertama, saudaraku, yang kita pelajari adalah bahwa akar pahit itu sebagai apa? Penghalang kasih karunia. Kalau kasih karunia terhalang dalam hidup kita, ya selesailah, capeklah hidup kita. Sedangkan kita hidup oleh karena kasih karunia. Coba kita lihat nih, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita belajar, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, stop dulu. Saudara, perhatikan kalimat ini. Sebab karena kasih karunia kamu apa? Diselamatkan oleh iman. Jadi gini saudara, artinya apa? Kasih karunia itu bisa menghasilkan keselamatan.
Tetapi kasih karunia yang menghasilkan keselamatan itu dikerjakan oleh karena adanya iman. Nah, sedangkan iman itu bekerja oleh karena apa? Kasih. Jadi tidak bisa iman kita bekerja. Kita bisa menerima, dapatin kasih karunia bisa keselamatan, kesehatan, ketenangan, perlindungan. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu namanya kasih karunia. Dan kita bisa terima karena ada iman yang aktif. Iman yang aktif itu oleh karena adanya kasih. Galatia 5 ayat 6. Saya sedang gini, katakan amin. Ini yang penyebabnya. Ketika ada kepahitan, kemarahan, kebencian, kekecewaan saudara. Ini tidak diselesaikan. Maka kita betul orang Kristen. Disebut orang benar. Itu tampilan di luar. Tapi yang di dalamnya sudah mogok. Cirinya apa? Dari omongan. Dari pikiran. Dari keputusan. Gereja yang dulunya tempat penyembahan. Berubah jadi tempat. Dia seorang penyembah di gereja. Berubah jadi pengkritik di gereja. Kalau udah ada pahit. Betul gak? Dia akan berusaha menjauhkan orang yang ke gereja. Atau jelekin pengkhotbah hamba Tuhan supaya khotbahnya gak didengerin. Lalu dia jauh dari kasih karunia. Karena gak ada iman, kan gak percaya. Kan saudara khotbah, saudara semua hamba Tuhan semua. Kita semua hamba Tuhan. Pelayanan kita, khotbah kita bisa didengarkan karena mereka percaya. Betul gak? Percaya pada Tuhan, percaya sama kita, lewat kita. Ketika dihajar yang namanya kepercayaannya itu dengan kebencian, iman dia benci sama kita. Sampai dia gak jalan tuh, kasih karunia gak dapet. Yang dikhotbahkan sebenarnya tuntunan buat dia, berkat buat dia. Dia gak dengarkan. Tapi badannya ada di gereja. Ngeri gak saudara? Ngeri. Ini hati-hati saudara. Makanya dikatakan gini saudaraku ya. Ya kan? Jadi kasih karunia yang menghasilkan keselamatan itu dikerjakan oleh iman. Iman itu bisa aktif bekerja oleh karena kasih. Sudah ngerti ya saudara? Katakan amin. Jadi ini penting. Jangan izinkan sedikit pun. Saudaraku ya. Di sini katakanlah. Jadi Ibrani 12 ayat 13. Jagalah supaya jangan ada seorang pun apa? Menjauh dari apa? Kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi Alkitab menyebut kepahitan adalah akar. Yang akhirnya akan ada buahnya. Akar itu selalu tidak kelihatan. Tersembunyi di dalam. Tapi hasilnya nyata. Emosi kita rusak. Gampang banget bereaksi gitu saudaraku. Doa kita kering. Hubungan kita hancur dengan sesama. Ngomong pahit. Ibadah hambar. Saudaraku, kepahitan tidak membuat orang lain kapok. Kita pahit sama dia, gak mungkin dia kapok atau jerah atau bertobat. Kepahitan cuma buat roh kita sendiri yang menderita. Hati kita menderita. Amin. Jadi saya nangkep gambar kan akar pahit itu bertindak seperti parasit di tanah hati kita. Jadi dia serap semua. Semua nutrisi kita apapun itu dia serap. Hanya untuk diri dia. Sehingga apa? Gak muncul yang namanya buah roh. Karena akarnya pahit. Buah roh itu harus akarnya kasih. Baru keluar buah roh. Saudara bisa dapat di sini poinnya. Katakan amin. Nah, ini tentang akar pahit. Akar pahit itu menghalangi kasih karunia. Kalau saudara rasa, kenapa doaku, kenapa pelayananku kok gak jalan, gak berbuah. Perhatikan hati saudara. Perhatikan hati kita. Kenapa usaha-usaha saya kok gak jalan ya? Cuma capeknya aja, ada hasil habis. Itu gak ada, saudara tidak hidup dalam kasih karunia. Cek kasih karunia gak dapat, kenapa? Masalah hati, ada penghalang. Namanya apa? Akar pahit. Yang kedua, saudara hati-hati Kak. Yang kedua adalah bukan cuma dihalangi. Akar pahit mencemarkan apa? Banyak orang. Jadi kalau kita punya akar pahit, kepahitan saudara. Itu kepahitan itu mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan, terhadap sesama. Saya mau kasih tahu saudaraku, kan kita lebih bahas tentang akar pahit dan kasih karunia. Kasih karunia
itu membuat kita bisa melihat orang lain dengan pikiran apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu kasih karunia. Tetapi kalau misalnya kepahitan, itu membuat kita melihat orang lain sebagai apa? Musuh. Selalu pikiran kita apa? Marah, iri, perselisihan, ego, reaksi yang berlebihan. Dan ini gak akan pernah bisa numbuhkan apa? Karakter Kristus buah roh. Jadi karakter Kristus itu adalah tentang apa? Kasih dan pengampunan. Tetapi kepahitan itu tentang apa? Penghakiman dan penghukuman. Kalau ada pahit pasti kita selalu cari salahnya, kita hakimi, dia salah. Harus dihukum, harus diinikan. Selalu pikiran itu aja. Hakimi, hukum, hakimi, hukum. Kalau sini pahit. Tidak ada yang beres. Tetapi kalau kasih karunia, bicara apa? Kasih dan pengampunan. Dapat saudara poinnya sini? Katakan amin. Yang ketiga kita belajar tentang akar pahit. Akar pahit saudara itu melenyapkan kepekaan. Kepekaan rohani kita. Jadi kalau orang tuh mulutnya tuh pahit terus. Dia ngomong aku dapat suara Tuhan, aku dapat pesan Tuhan. Itu bohong. Gak mungkin Tuhan bicara. Di hati yang dipenuhi dengan apa? Kepahitan, kemarahan, kebencian. Saya bisa dapat di sini, katakan amin. Itu makanya kenapa jadi nabi palsu. Kenapa? Itu biasa, hati-hati makanya. Beres dulu kalau kita melayani. Akar pahit saudara, itu buat hati kita jadi apa? Keras. Dapat teguran yang lembut, selembut apapun dari Roh Kudus. Itu gak bisa diterima. Dia gak akan pernah mau dengar. Kenapa? Karena udah penuh dengan suara apa? Suara rasa sakit. Sakit aku. Dendam, benci aku. Itu suara itu lebih keras. Kalau ini gak dibungkam saudara. Dengan kasih. Ini gak akan pernah kita bisa dengar suara Tuhan. Sekalipun kita dengar sehari dengar kok 10 khotbah. Yang paling diurapi oleh pendeta. Kalau ini enggak. Makanya pentingnya masuk hadirat. Makanya kalau ibadah tuh, kalau nyembah tuh masuk nyembah. Di dalam penyembahan tuh kan kita bisa masuk hadirat Tuhan. Dalam hadirat tuh ada kasih. Betul saudara? Kita marah-marahnya kita, sedihnya kita. Itu izinkan Roh Kudus. Sembuhkan, pulihkan. Katakan amin. Supaya waktu khotbah itu suara Tuhan kita dengar. Amin saudaraku. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam buah roh karakter Kristus, ini membutuhkan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Seperti bagaimana seharusnya kita ambil keputusan, bagaimana seharusnya kita merespon, itu harus dengan kasih. Agar kuasa kebangkitan Kristus bisa bekerja melalui hidup kita. Katakan amin. Saya kasih contoh tentang, saudara pasti dengar hamba-hamba Tuhan sering khotbahkan contoh seorang yang namanya Ibu Corrie ten Boom. Siapa dia? Dia penyintas. Penyintas itu adalah orang yang berhasil lolos, ya, bertahan hidup dari kamp konsentrasi Nazi. Dia banyak bantu orang-orang Yahudi. Saudara waktu itu akhirnya dia kena tangkap sama keluarganya semua, saudaraku, ya kan? Nah, setelah dia dibebaskan, setelah perang dunia dibebaskan dari kamp itu, saudara, dia keliling dunia memberitakan Injil, tapi khotbah dia selalu tentang apa? Pengampunan. Tentang kasih dan pengampunan. Dia banyak bicara tentang akar pahit tidak boleh. Saudara, itu bahasa itu semua. Orang banyak dilawat. Dia buku-bukunya sahabat Tuhan yang luar biasa. Dia juga seorang pendoa yang luar biasa. Nah, ada satu kesaksiannya dicerita begini. Pada suatu hari, saudara, dia ada di Munich. Munich itu Jerman, saudara. Dia bertemu dengan dia ketemu dengan salah seorang penjaga camp Ravensbrück ya katanya. Yang sangat kejam terhadap saudara perempuan dia namanya Betsy. Bukan apa? Betsy, bukan Besti. Kita biasanya punya Besti, tapi dia Betsy. Bukan Besti. Jadi saudara perempuannya itu disiksa sama si penjaga ini sampai mati di depan mata dia. Depan mata dia. Dia ketemu.
Tiba-tiba saudara, laki-laki ini, dia ulurkan tangannya, dia cerita. Minta dimaafkan. Apa reaksi dia? Dia bilang, dia rasa seluruh tubuh dia tuh seperti badannya beku gitu. Kayak kaku, semua badan kaku gitu saudara. Dia bilang di momen itu saya merasakan roh kepahitan yang luar biasa. Itu muncul seperti racun yang siap meledak dalam bentuk kemarahan. Saya cerita gini, saya bisa bayangkan mungkin ya. Ibu Kori ini keadaannya. Wah, saudara perempuan yang kasih. Tapi dia tahu, dia gini saudara. Kalau saya tidak ampuni, kalau saya tidak ampuni dia akan tetap jadi apa? Tawanan. Padahal dia sudah bebas. Meskipun dia sudah merdeka, dia tetap jadi tawanan. Lalu dia doa dalam hati dia. Tuhan, aku tidak bisa. Kalau Tuhan gak tolong, aku butuh kasih karunia-Mu. Aku akan ulurkan tanganku kepada dia. Tapi Tuhan, berikan kasih karunia-Mu. Untuk aku bisa lihat tatap muka dia sambil tersenyum. Saudara, apa yang terjadi? Dia cerita sangat dramatisi. Dia berkata gini, saudara, waktu dia ulurkan tangan, tiba-tiba sebuah aliran kekuatan kasih karunia mengalir melalui lengannya. Menyerap habis semua racun kepahitan dalam diri dia. Dia berkata, itulah momen transformasi perubahan yang terbesar dari hidupnya. Dia ngerasa seperti kayak ada beban tuh lepas semua. Dia bilang, kalau saya pelihara kepahitan, saya akan tetap jadi tahanannya dia. Secara mental tapi kan, dan secara spiritual. Akhirnya dia buat satu kutipan. Pengampunan bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Pengampunan adalah anugerah Tuhan untuk membebaskan kita dari membebaskan diri kita sendiri, dia bilang. Dia katakan seperti itu. Jadi pengampunan bukan hadiah untuk orang yang nyakitin kita. Ya aku ampuni itu hadiah, bukan. Tapi pengampunan adalah anugerah Tuhan untuk membebaskan diri kita sendiri. Katakan amin. Di bagian lain dia tulis lagi quotationnya dia gini saudara. Kasih karunia memberimu kekuatan untuk melepaskan tanganmu dari leher orang yang bersalah padamu. Agar tanganmu bisa menerima berkat yang baru dari Tuhan. Dia bahas seperti itu. Nah sekarang pertanyaan gini saudara. Simpel kan? Sudah tahu ya saudara. Nah pertanyaan gini. Gimana caranya nyabut akar sebelum jadi pohon? Apalagi udah berbuah dah. Gimana caranya cabut akar? Setiap kita pasti punya nama-nama. Yang kalau saudara sebut maunya mules sakit perut. Kalau masih ada nama-nama yang kalau saudara sebut sakit perut atau mules. Itu saudara harus selesaikan itu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena saya sudah berkali-kali kalau kita mau bebas dari akar pahit. Yang pertama, nih saya jelasin nih. Identifikasi benih sedini mungkin. Identifikasi benih sedini. Apa maksudnya? Coba saya kasih ayat. Lukas 17 ayat 1, 3 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakan. Ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus apa? Mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah. Karena rasul tahu untuk bisa mengampuni perlu iman. Kalau dia punya iman, dia dapat kasih karunia. Dia punya kekuatan untuk mengampuni itu. Tetapi Tuhan bilang gak mungkin. Tidak ada penyesatan dalam terjemahan lain itu. Gak mungkin kamu gak disakiti. Sepanjang hidupmu pasti ada orang-orang yang membuat kamu kecewa, terluka. Tetapi kamu harus jaga dirimu. Dengan cara apa? Ampuni. Kalau dia datang terus, salahnya sehari 7 kali. Dia datang nyesel 7 kali. Ya ampuni sudah.
Saudara sudah tahu, kita udah belajar ya, antara pengampunan dengan kepercayaan dua hal yang berbeda ya. Kita ampuni seketika itu juga, untuk mempercayai perlu waktu. Karena harus dibuktikan dengan pertobatan dia. Perubahan dia. Katakan amin. Jangan dicampur, tidak bisa. Oh kalau gitu belum mengampuni dia, kalau itu. Enak kan. Kan misalnya ada orang utang nggak bayar sama saudara. Ya kan udah lama nggak bayar. Ya sudah, akhirnya seorang tegakkan udah ampunilah, ampun. Sudah ampuni. Ya kan minggu depan dia datang lagi minta utangan. Katanya sudah diampuni kan. Minta utang lagi ya, tidak bisa. Itu beda ceritanya, betul ya? Itu beda cerita. Jadi maksudnya identifikasi benih. Jadi setiap kali saudara sakit hati, setiap kali kita sakit hati, segera saat itu juga doa. Itu maksudnya. Doakan Tuhan. Ya kan? Tuhan, aku sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Tapi engkau tetap ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Tuhan tahu ya, aku tuh marah sama dia. Aku kecewa sama dia. Dan aku benci sama dia. Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Kita jujur. Katakan amin. Jujur dalam pertobatan. Berikan saya kasih karuniamu untuk bisa mengampuni dia. Dan tetap baik. Hati saya tetap baik. Harapkan yang baik tentang dia. Itu diidentifikasi dari awal. Katakan amin. Jadi makanya kenapa kok pagi perlu saat teduh, malam perlu evaluasi. Minta. Itu untuk supaya tidak ada benih jadi akar yang buruk. Setuju? Dapat? Saudara poinnya katakan amin. Ya kan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Orang tuh tersesat karena simpen pahit. Dia cemarkan banyak orang. Ya saudaraku, omong ini di kan air. Itu. Yang kedua, lakukanlah praktek pengampunan. Sebagai apa? Disiplin rohani. Jangan ngoceh terus ngomongin semua orang. Latih. Pengampunan bukan tentang perasaan. Tetapi tentang apa? Keputusan kehendak. Keputusan inilah yang menyebabkan apa? Kasih karunia Tuhan mengalir, memulihkan roh doa kita. Menumbuhkan damai sejahtera. Memberikan sukacita. Sehingga apa? Masa depan kita tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu kita. Katakan amin sudah. Ini bikin susah. Saudara, keputusan. Jadi gini, gak mungkin ya saudara ya, saudara persis sama saya. Kita semua pernah disakiti, dilukai. Lalu kita coba ngampuni, gak bisa doa sekali, aku ampuni Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk ampuni dia. Lalu sembuh, enggak. Pengampunan itu seperti makan obat, tahu enggak saudara, makan obat. Ya tergantung seberapa besar lukanya. Seberapa dalam kerusakan yang di dalam. Sebanyak itulah doa-doa pengampunan. Ampuni dia Tuhan, berkati dia, aku tidak harapkan jelek dan dia. Tiap hari mungkin mulut kita hati kita belum sepakat dengan mulut kita. Tetapi waktu kita buka mulut itu namanya keputusan iman. Katakan amin saudara. Nanti lama-lama saudara, apa yang kita ucapkan saudara, hati akan setuju. Yes. Ketika hati setuju, tandanya apa? Kalau kita sebut nama orang ini. Kita lihat wajah orang ini di foto-foto kita. Kan ada foto saudara. Saudara gak muak. Saya katakan amin. Itu kita cirinya ke sana. Ya kan tetap mengasihi. Seperti saudara lihat cucumu, lihat anakmu yang kau sayangi. Netral. Setuju saudara katakan amin. Jadi mengampuni tidak bisa sekali. Doa untuk ngambil tidak bisa. Itu obat kan. Saudara minum obat. Ada orang katanya sakitnya kanker. Tidak bisa minum obat sekali kayak mau sekali. Ada yang sampai belasan kali. Disinar lagi obat ini. Terus kankernya sembuh. Asal dia mau ikutin jalan di situ. Kalau dia berhenti. Bahaya nyawanya. Kalau saudara berhenti. Ini belum sembuh kok. Udah berhenti. Doanya cuma sekali. Itu pun habis dengar khotbah pula. Tersentuh hati. Setelah itu enggak lagi didoain. Ya tetap masih ada. Akar tuh sampai cabut. Kebicara akar kan. Cabut. Supaya dia gak tumbuh. Jadi buat praktek saudara. Katakan amin. Jadi praktek pengampunan. Jadikan praktek pengampunan sebagai disiplin rohani. Untuk meningkatkan apa? Otot iman nantinya. Nanti kalau bisa kita udah menang sama orang ini. Ketika ada orang lain nyenggol kita. Enggak mau bacok. Kita berkati. Ngerti gak saudara? Selama ini senggol langsung mau bacok rasanya.
Maksudnya apa dulu mau balas dendam? Karena kita udah menang di situ. Makanya saat dikritik nih latihannya, latihan disiplin pengampunan. Saat dikritik, latihlah otot apa? Kerendahan hati. Bukan jawab, benerin diri. Nggak usah. Doakan yang kritik. Kritik, kalau dengar kritik itu gimana? Ada istilah ya, Peter Wagner bilang apa? Kalau kamu dengar kritik, ya kan? Coba kamu buat seperti kamu makan permen karet. Pernah dengar makan permen karet? Siapa yang pernah makan permen karet? Sudah pernah makan permen karet? Pernah? Bagaimana cara makan permen karet? Buka, makan. Ambil manisnya, setelah hilang manisnya, buang. Kritik itu dengerin mana yang benar, mana yang baiknya. Setelah sudah selesai yang baiknya, jangan dipikirin lagi. Buang. Katakan amin. Nah, kritik tuh minta latih otot kerendahan. Waktu kita harus nunggu, suruh tunggu. Itu latih kesabaran. Bukan ngeluh. Katakan amin. Waktu males, aduh males nih. Males gini, males doa, males ini. Tetap setia. Justru saudara, disitulah otot rohani untuk latihan disiplin. Katakan amin. Sekali lagi saya mau kutip seorang maestro biola. Semua orang bilang kau ini hebat sekali, berbakat ya. Seorang namanya Niccolo Paganini. Dia maestro biola. Nanti saudara cek ininya tentang biodatanya. Saudara, dia pernah berkata gini, waktu orang bilang kau ini hebat ini, dia bilang gini, enggak, bukan bakat. Saya ini bukan bakat. Dia mau bilang disiplin disiplin latihan. Dia ngomong gini, kalau saya tidak berlatih 1 hari, ya kan, yang merasakan tuh saya yang merasakan. Kalau saya tidak latihan 2 hari, teman-teman saya yang merasakan. Kalau saya tidak latihan 3 hari, penonton saya yang merasakan. Kalau saya tidak latihan 4 hari, bubar ya. Penontonnya gak akan dengar gini. Cek semua kita para hamba Tuhan, kenapa? Pelayanan kita kan. Karena kok jemaat pada keluar ya. Pada kabur, pada lari semua. Gimana hati saya nih sekarang? Katakan amin. Buahnya apa ini? Akarnya apa? 1 hari, saudara tahu gak? Kalau saudara dan saya bisa menangkan, cabut semua akar pahit lewat pengampunan. Hidup kita adalah hidup dalam pengurapan, hidup dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Nah makanya saudara, berkali-kali Paulus tuh jelaskan di Efesus, dia ngomong. Ya kan saudara, kalau kamu marah, ya kan, jangan sampai marahnya dibawa sampai besok. Tapi sampai matahari terbenam aja. Kenapa harus berhenti? Karena kalau kamu marah itu dekat dengan apa? Dengan dosa. Marah itu dekat sama dosa. Jadi hati-hati, bukan berarti marah gak boleh. Marah tuh boleh. Tapi marah harus hati, jangan sampai kamu berbuat dosa. Karena kan makanya gak dinasihatin kan. Kalau kamu tersenyum, hati-hati. Jangan sampai kamu berbuat dosa, gak ada. Senyum, berbuat baik. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, tetapi terusnya dilanjutkan, jangan kamu berikan kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan itu namanya apa? Topos. Topos itu dalam Yunani-nya katakan apa? Berikan alas hak untuk iblis berkuasa menduduki daripada hidup kamu. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Jadi dari ayat-ayat ini, terusnya di Korintus dia berkata gini, kalau ada barang siapa yang harus aku ampuni, aku akan ampuni dia. Ini bukan untuk aku. Untuk keuntungan kamu. Gereja tempat ini. Supaya kuasa Allah tetap bekerja. Karena aku tahu. Ya kan. Iblis mau ambil keuntungan. Dengan cara aku tidak ampuni. Jangan kasih keuntungan. Jangan kasih kesempatan kepada. Kalau di Efesus bilang jangan kasih kesempatan. Tapi di Korintus bilang jangan kasih keuntungan kepada iblis. Dengan kamu simpen namanya akar pahit. Ini benar-benar nyambung dengan kesaksian seorang misionaris yang melayani di Amerika Selatan. Oh, misionaris Amerika yang melayani di Amerika Selatan, saudaraku.
Dia cerita satu hari, ya kan dia layani salah satu daripada anak gadis di suku itu saudara, yang kerasukan setan. Waktu dia doakan doa pelepasan, dia bilang, aku akan keluar. Oke, aku akan keluar dari gadis ini. Tapi aku pesan sama kamu, dia bilang, jangan ajarkan orang-orang di sini, ya kan, untuk mengampuni. Jangan ajarkan mereka tentang pengampunan, tentang kasih. Jangan ajar, aku akan keluar. Jadi ini kisahnya cerita. Saya terkuat diusir. Dan misalnya apa ngikut perintahnya daripada roh jahat? Ya tidak. Di situ konfirmasi bahwa iblis tidak akan pernah punya alas hak, wewenang, otoritas hadap hidup kita, gereja kita, keluarga kita. Kalau di situ tidak ada akar pahit. Katakan amin. Jadi harus latihan, dilatih ini. Ketiga, apa saudara? Menjaga komunitas. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat 15, katakan apa saudara? Jagalah supaya jangan ada. Siapa yang jaga? Bukan cuma diri kita loh. Tetapi kita masuk dalam komunitas. Makanya kita harus saling jaga satu dengan yang lain. Saling nasihati, saling mendoakan, saling mengingatkan. Yang ngerti katakan amin. Yang saudara, suami dan istri harus saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menasehati, saling menegur. Jangan kau ikut kalau suamimu ambil keputusan yang salah. Istri tidak boleh ikut. Ingatkan dia. Katakan amin. Suami jangan ikut istrimu kalau dia makan buah terlarang. Katakan amin. Ya dah, kalau itu memang harus keputusannya, ya silakan. Ya kan. Jangan ini, tapi harus ingatkan itu saudaraku. Makanya akar pahit aja bisa dari 3 hal. Ya, identifikasi benih. Kedua, latihan disiplin roha. Yang ketiga adalah apa? Menjaga komunitas. Saudara berkati dengan pesan ini. Ya, kita praktekin ya. Mau saudara? Yuk kita bangkitin. Ujilah aku Tuhan. Kita siapkan diri makan berjamur. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku ingin hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta-Mu. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang saya diingetin saudara, Yesus tuh mengalahkan iblis. Saudara tahu gak apa? Bukan karena dia Tuhan, tetapi dia lakukan firman ini saudaraku. Coba lihat sini, ya, bukan cuma dia kan jadi manusia, betul gak saudara? Ya kan? Waktu dia di atas kayu salib, apa perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib? Apa? Ampunilah mereka. Itu kan iblis tuh dihancurkan kapan? Pada waktu Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu pertama. Yang kedua, ditanggapi sudah pengampunan itu dengan si penjahat yang ada di sebelahnya Yesus. Kita tidak tahu kiri atau kanan. Tapi yang dua-dua penjahat ini, dua-dua pernah caci maki Yesus sebelumnya. Yang satu berubah pikiran. Yesus ingat aku setelah dia dengar tentang pengampunan. Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang perbuat. Lalu dia bilang, Yesus ingat aku. Langsung Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Dia tidak lagi jadi milik iblis, tapi jadi milik Tuhan. Dia akan berjalan bersama Yesus. Di mana? Masuk Firdaus, berdua sama Raja dan segala raja. Tuhan ampuni dia.
penting dalam hidup kita, kita perlu diampuni oleh Tuhan. Ketika saudara mengaku Tuhan, ampuni dosaku. Kita hadapkan dosa kita, kesalahan kita kepada Tuhan dalam bentuk pertobatan. Itu jauh lebih baik. Hasilnya adalah apa? Pemulihan. Saudaraku, ya, daripada kita simpen dosa kita, lalu kita bawa nanti ke tahta pengadilan Kristus dalam bentuk apa? Penghakiman. Itu pasti penghukuman. Dosa yang dibawa dalam pertobatan ke hadapan Tuhan itu akan menghasilkan pemulihan. Tapi dosa yang disimpan sampai kepada hari penghakiman itu akan membawa bukan pemulihan tapi penghukuman. Tuhan senang setiap orang diampuni. Katakan amin saudara. Supaya iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Lalu kita yang sudah ngerti tentang diampuni, pengampunan, tentang kasih Tuhan. Kasih dan pengampunan. Ini harus kita bawa. Tandanya kita diampuni. Tanda kita dikasih adalah kita mengasihi dan kita mengampuni. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan apapun kalau dia tidak pernah memberikan kita kekuatan. Dia suruh kita mengampuni karena dia tahu dia udah kasih benih pengampunan. Aku sudah ampuni kamu. Sabda. Setuju? Betul? Amin? Ini penting. Kata kunci situ. Tidak ada tempat. Semua aku kasih. Tapi biarlah hikmat Tuhan turun buat setiap kami. Kami mohon Tuhan. Bulan 2 ini ada bulan penuaian buat setiap kami. Kami ngerti panggilan kami. Berikan kami Tuhan belas kasihan-Mu. Setiap kali kami melihat orang belas kasihan. Kemurahan. Kerendahan hati. Kelembutan, kesabaran. Tuhan berikan buat kami. Tuhan kami mau buang. Ya Tuhan amarah iri hati ya Tuhan. Ya Tuhan ego ya Tuhan. Terima kasih ampuni ya Tuhan. Mungkin ada nama-nama yang saudara perlu ampuni. Sebut nama orang itu. Bawa itu ke Tuhan. Tuhan, racun apa yang masih saudara minum diam-diam? Nama orangnya mungkin masih jelas di pikiran saudara. Lukamu mungkin masih terasa, masih basah. Tapi hari ini Tuhan ingin memerdekakan hatimu. Ayo praktekin pengampunan. Bukan karena mereka layak diampuni. Tetapi karena kamu layak hidup merdeka. Kalau engkau berbuat salah, engkau yang harus bertobat, bawa ke Tuhan, ampuni aku Tuhan. Punya ya Tuhan, cara pandang yang salah terhadap ya orang, bukan belas kasihan tetapi penghakiman dan penghukuman. Ampuni dosa dan salah kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Tuhan kita. Bapa, aku berdoa, bungkus semua anak-anakmu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Supaya banyak jiwa bisa diselamatkan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai sudah datang juta permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.